Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep dan manajemen sistem informasi ya, melanjutkan dari materi yang pada video sebelumnya. Ya, kalau pada video kali ini kita akan membahas mengenai competitive advantage dan strategic information system. Nah, di sini sebelumnya ada hal-hal yang perlu Anda pahami dulu definisinya. Yang pertama adalah strategi bersaing atau kompetitif strategi. Jadi suatu perusahaan itu pasti mempunyai suatu kompetitif strategi. Ya, kompetitif strategi itu adalah suatu pernyataan statement dari suatu perusahaan di situ yang mengidentifikasi suatu strategi untuk bersaing di dalam usahanya, di dalam bisnisnya. Ya, selain itu juga untuk mengidentifikasi tujuan serta rencana dan kebijakan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Nah, melalui strategi bersaing ini, organisasi akan mencari keunggulan kompetitifnya. Ya, jadi strategi itu organisasi bisa mengenali bagaimana keunggulan kompetitif perusahaan tersebut dalam industrinya. Nah, di sini nanti dengan mengetahui keunggulan kompetitif, perusahaan akan berusaha mengungguli kompetitornya atau pesaingnya. Misalkan unggul dalam hal biaya, kualitas, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, competitive advantage ini juga akan membantu perusahaan dalam mengendalikan pasar dan menghasilkan laba yang lebih besar. Nah, peran sistem informasi di dalam competitive advantage ini adalah membantu organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, atau sistem informasi ini bisa mengurangi, dengan adanya sistem informasi ya, bisa mengurangi kerugian kompetitif. Nah, sistem informasi yang membantu organisasi mendapatkan keunggulan kompetitif atau mengurangi kerugian kompetitif disebut sebagai sistem informasi strategik atau strategic information system. Ya, sistem informasi strategik ini nanti akan membantu organisasi dalam mengimplementasikan tujuan strategisnya, meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan produktivitasnya. Nah, perusahaan dalam menganalisa kompetitif di dalam usahanya, di dalam persaingannya ini menggunakan suatu framework. Nah, yang paling banyak digunakan untuk menganalisa competitiveness atau daya saing adalah competitive force model yang dikemukakan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Ya, perusahaan menggunakan model Porter ini untuk mengembangkan strategi dalam meningkatkan daya kompetitifnya. Model Porter ini nanti juga mendemonstrasikan bagaimana suatu teknologi informasi dalam hal ini internet atau web ya, dapat membuat perusahaan semakin kompetitif. Ya, ada 5 hal yang diidentifikasi pada model Porter ini sebagai framework untuk competitiveness. Nah, 5 hal ini bisa membahayakan posisi perusahaan atau malah meningkatkan posisi perusahaan. Nanti di sini juga dilihat bagaimana peran dari sistem informasi dalam hal ini web ya, menggunakan web atau internet dalam competitiveness. Coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah threat of entry of new competitors atau ancaman dari masuknya kompetitor baru. Itu ya, jadi ada pesaing baru yang masuk ke pasar. Nah, ancaman kompetitor baru ini dikatakan tinggi ancamannya ketika kompetitor baru ini dengan mudah masuk ke pasar tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan apapun. Nah, kompetitor ini dikatakan rendah, ancaman kompetitor ini dikatakan rendah ketika ada suatu hambatan untuk masuk. Ya, contohnya ini ya, yang ancamannya tinggi adalah misalkan jualan HP, jualan
pulsa gitu ya. Orang siapapun sekarang boleh jualan pulsa, jualan HP, eh, nggak masalah, nggak ada aturan bahwa ketika jualan pulsa harus seperti ini, nggak ada masalah itu juga, asal dia punya modal gitu kan. Jualan HP pun sekarang karena semua orang dari kalangan apapun butuh HP, pegang HP juga sekarang kompetitornya tinggi gitu ya. Kalau Anda lihat sekarang banyak sekali orang jualan HP. Nah, itu kita sebut bahwa ancamannya tinggi kompetitornya. Ya. Nah, rendah ketika ada hambatan. Misalkan aja industri manufaktur mobil. Itu rendah karena hambatannya tinggi, hambatannya besar, terutama biaya modal, fasilitas gitu ya. Itu tinggi, butuh modal besar, maka kita katakan hambatannya tinggi. Ya, belum lagi nanti kebijakan-kebijakan pemerintah ketika membangun suatu pabrik harus begini, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebagian besar pabrik atau perusahaan atau organisasi di sini kemudian menggunakan web. Kita lihat dari sisi sistem informasi ya, menggunakan web. Dengan adanya web itu malah meningkatkan ancaman bahwa pesaing baru akan mudah masuk ke dalam pasar sebenarnya. Ya, saat ini pesaing hanya perlu untuk membuat situs web untuk mempromosikan usahanya. Faktor geografis sudah tidak menjadi halangan lagi, gitu kan? Seperti jualan HP, jualan pulsa, mungkin sekarang tidak perlu ada toko, gitu kan? Seperti itu. Mungkin jualan mobil juga tidak perlu lagi membuat pabrik di Indonesia, nggak mungkin, mungkin juga sudah nggak seperti itu juga, gitu. Dia hanya perlu membuka web, nanti baru ketika ada pesanan baru mobil dikirim. Ketika tidak ada pesanan ya mungkin hanya mobil-mobil yang untuk pajangan aja yang dipasang, gitu ya. Itu berarti tergantung nanti bisa sistem informasi itu bisa meningkatkan atau malah membahayakan. Ya, tapi saat ini sistem informasi seperti itu, ya. Kemudian faktor yang kedua, bargaining power of supplier. Jadi kekuatan tawar-menawar kita lihat dari sisi supplier. Kekuatan ini tinggi ketika pembeli mempunyai pilihan sedikit untuk membeli barang. Ya, jadi suppliernya ada barang dengan jumlah yang sedikit padahal permintaannya besar. Kalau jumlahnya sedikit biasanya juga suppliernya nggak banyak gitu ya. Nah, biasanya di sini kemudian barang menjadi mahal. Nah, ini kita sebut sebagai kekuatan tawar-menawar dari supplier. Dan akan rendah, kekuatan ini ancamannya akan rendah ketika pembeli mempunyai banyak pilihan. Jadi mau nggak mau nanti supplier harus menurunkan harga. Gitu ya. Perusahaan biasanya memiliki lebih banyak pemasok kan. Jadi nanti dia bisa memilih supplier yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, bisa negosiasi biaya, negosiasi harga, negosiasi kualitas. Kemudian mungkin sampai ke pengiriman pun perusahaan bisa memilih gitu ya. Nah, itu biasanya perusahaan memang lebih memilih untuk memiliki banyak supplier. Jadi pilihannya banyak. Nah, di sini kekuatan tawar-menawar dari supplier akan rendah. Nah, sini kita lihat pengaruh sistem informasi atau web itu sangat beragam. Di satu sisi nanti pembeli dapat menemukan pemasok alternatif, dapat membandingkan harga ya, sehingga bisa mengurangi daya tawar dari supplier. Atau di sisi lain ya, karena perusahaan menggunakan web, menggunakan supply chain untuk mengintegrasikan rantai pasokan mereka, jadi yang berpartisipasi di dalam sistem informasi atau di dalam web itu hanya supplier-supplier atau pemasok-pemasok tertentu. Ya, di sini peran supplier atau daya tawar supplier bisa tinggi, gitu ya, karena sudah terintegrasi tadi. Jadi supplier dari luar mungkin kalau mau masuk ke dalam sistem informasi itu tidak mudah, gitu. Nah, itu peran dari sistem informasi pada bargaining power of supplier. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan tawar-menawar dari customer. Bargaining power of customer. Jadi kita lihat sekarang tawar-menawar dari sisi customer. Dilihat bahwa kekuatan tawar-menawar dari customer ini akan tinggi
ketika customer mempunyai banyak pilihan dari mana customer itu ingin membeli barang. Ya, kayak Anda mau beli HP, kalau toko HP-nya banyak, Anda mungkin eh, tidak hanya langsung ke satu toko Anda beli, enggak, pasti Anda bandingkan. Nah, ini kekuatan tawar-menawar dari customer tinggi, ya. Dan akan rendah kekuatan tawar-menawar customer rendah ketika pilihannya sedikit. Nah, di sini perannya web, perannya sistem informasi, Anda pasti sudah bisa memahami ya, secara signifikan dia meningkatkan akses customer terhadap informasi tentang produk dan supplier, gitu ya. Jadi seperti Anda gitu, sekarang kalau Anda mau beli komputer, beli HP, baik online maupun offline, Anda tidak mungkin hanya melihat dari satu toko aja gitu, pasti Anda banding-bandingkan gitu ya, itu tokonya, kemudian dari suppliernya, pabriknya gitu ya, mereknya, itu juga Anda banding-bandingkan dengan spek yang sama, kira-kira bagus yang mana, Anda bandingkan kualitas, harga, dan lain sebagainya. Kekuatan tawar-menawar di sini tinggi customernya. Oke ya. Kemudian yang keempat, ancaman dari produk atau jasa substitute atau pengganti. Ya. Jika terdapat banyak barang atau jasa substitute atau pengganti, maka ancamannya menjadi tinggi. Sebaliknya, maka akan menjadi rendah. Nah, saat ini kalau Anda lihat bahwa sistem informasi, teknologi informasi dapat meng-create banyak produk pengganti gitu ya. Misalkan aja buku bisa jadi e-book yang digital, musik bisa jadi digital Anda download gitu ya, tidak perlu CD dan lain-lain gitu. Film juga sama gitu, Anda nggak perlu beli DVD, beli playernya gitu kan, nggak perlu dengan laptop, Anda download aja sudah bisa. Ya, ini banyak produk dan jasa pengganti. Ya, kalau barang itu ada KW-KW-nya gitu kan. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah persaingan di antara perusahaan yang ada di industri yang sudah ada. Ya, jadi persaingan antar perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah ada pada industri yang sama. Ancaman ini tinggi jika terjadi persaingan ketat di antara industri-industri yang sejenis. HP gitu ya, sekarang banyak HP-HP baru. Nah, itu ketat. Itu ya, ancamannya akan tinggi. Masing-masing toko HP pasti menggunakan sistem informasi untuk menarik pembelinya. Sekarang banyak toko yang tidak hanya offline aja, dia juga menjual secara online, punya web sendiri, ikut di marketplace gitu kan. Nah, seperti itu ya, itu tinggi. Oke, itu beberapa framework, itu framework, salah satu framework yang ditawarkan oleh Porter untuk mengidentifikasi competitiveness tadi, gitu ya. Nah, meskipun model Porter yang tentang ini tadi, kerangka ini tadi sangat berguna untuk mengidentifikasi strategi secara umum, selain itu organisasi juga menggunakan value chain model. Kalau ini gambar rangkumannya yang tadi ya, bahwa ancaman itu dari berbagai sisi gitu, dari luar maupun dari dalam. Dari luar ada supplier, ada buyer gitu ya, dari produknya, kemudian di dalam juga sama. Nah, ini tadi selain menggunakan yang kompetitif tadi, model kompetitif, ini juga ditawarkan menggunakan value chain model. Ya, sama, ini juga Porter juga value chain model di sini untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas tertentu di mana dapat digunakan untuk strategi kompetitif. Ya, untuk mendukung yang framework tadi, selain itu digunakan value chain model. Value chain model ini juga menunjukkan suatu titik atau poin di mana suatu organisasi dapat menggunakan teknologi informasi untuk mendapat competitive advantage-nya, keuntungan kompetitifnya. Ya, menurut model Porter value chain ini, aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dibagi menjadi dua. Ada aktivitas primer, ada aktivitas sekunder. Nah, aktivitas primer di sini, yang dimaksud aktivitas primer adalah aktivitas pada bisnis suatu perusahaan yang berhubungan langsung dengan produksi
dan distribusi dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke ya, saya ulangi ya. Aktivitas primer di sini adalah aktivitas-aktivitas bisnis yang ada di dalam perusahaan itu yang berhubungan dengan memproduksi dan mendistribusi produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan. Aktivitas ini nanti akan menghasilkan nilai atau value terhadap barang sehingga nanti diharapkan customer menjadi tertarik untuk membeli barang tersebut. Ya. Nah, ada 5 aktivitas primer, ini berurutan ya. Jadi mulai dari inbound logistik, kemudian dilanjutkan dengan operation, outbound logistik, marketing dan sales serta jasa. Ya, jadi ini urut sebenarnya prosesnya mulai dari inbound sampai ke servicesnya. Nah, value atau nilai tadi ada pada tiap-tiap kegiatan. Jadi setiap aktivitas itu pasti ada suatu nilai tambah terhadap produk. Ya. Jadi misalkan kita coba lihat yang pertama masuknya bahan baku. Jadi bahan baku itu juga mempunyai nilai di mana pasti mencari bahan baku yang mempunyai kualitas tinggi. Gitu ya. Ada nilai di situ. Kemudian setelah bahan baku masuk nanti diterima, disimpan di dalam gudang, itu juga termasuk inbound logistik. Penyimpanan barang di dalam gudang itu juga menambah nilai, nanti menambah biaya. Jadi nilai itu tidak hanya sekedar harga barang nantinya, apakah itu bagus atau tidak gitu ya, tetapi juga berpengaruh terhadap harga barang. Ya, karena dengan menyimpan bahan baku dengan baik juga tidak akan tetap menjaga kualitas dari bahan baku yang dibeli, gitu ya. Nah, bahan baku ini nanti digunakan untuk membuat barang, membuat bahan jadi, ya. Nah, nilainya juga ditambahkan ketika mengubah bahan baku tadi menjadi suatu barang jadi, ada suatu nilai yang ditambahkan di situ, ya kan, menjadi bagus, gitu ya, dan lain-lain. Kemudian setelah diolah menjadi suatu barang jadi, di kegiatan kedua ya, primary activities kedua ini, manufacturing dan testing, dites apakah sudah sesuai dengan keinginan, ada error atau tidak, ada cacatnya atau tidak, dan lain sebagainya. Ya, kemudian barang jadi tadi dikirim, ada packaging, ya, di package, kemudian disimpan di dalam gudang juga barang-barang yang sudah jadi, kemudian didistribusikan, ya, dikirim, shipping, ini ya, pada kegiatan yang ketiga. Oke, di situ juga ada nilainya, ada biayanya. Kemudian dengan packaging yang bagus juga akan menarik minat dari pembeli. Nah, kemudian setelah storage dan distribution, outbound logistiknya, nah, ada kegiatan keempat yaitu marketing dan sales, menjual produk ke customer. Bagaimana perusahaan bisa menarik pembeli untuk membeli barang-barang tersebut. Pasti marketing dan salesnya punya strategi. Ya, akhirnya kegiatan yang kelima yaitu service, atau biasanya di sini ada suatu layanan setelah penjualan. Misalkan garansi, gitu ya. Atau misalkan kalau software gitu ada notifikasi untuk upgrade. Nah, itu juga menambah nilai barang. Ya, itu antara lain primary activities. Kemudian didukung oleh support activity atau aktivitas pendukung. Nah, aktivitas pendukung ini tidak menambahkan nilai secara langsung terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Ya, kegiatan mendukung ini tidak ada nilainya secara langsung terhadap barang atau produk atau jasa yang dihasilkan. Kontribusinya di sini adalah mendukung aktivitas primer. Ya, di sini ada 4 hal aktivitas pendukung. Yang pertama adalah infrastruktur perusahaan, ya, accounting, finance, manajemen, gitu kan. Keuangan itu pasti mendukung kegiatan-kegiatan yang primer tadi. Pasti butuh dong accounting gitu ya, manajemen gitu.
Kemudian juga sumber daya manusianya itu juga termasuk aktivitas pendukung. Kemudian juga pengembangan produk dan teknologi. Jadi perusahaan itu pasti berusaha untuk mengembangkan produk-produknya, mengembangkan teknologi-teknologinya, tidak stuck di situ, ya. Kemudian juga procurement, gitu ya, pembelian barang untuk bahan baku dari supplier-supplier gitu kan. Nah, itu support activity. Nah, setiap support activity dapat diterapkan pada setiap atau semua aktivitas primer. Jadi boleh hanya setiap pada masing-masing atau untuk semuanya. Ya, pada masing-masing bagian. Kalau Anda lihat Faiz dulu yang video sebelumnya ya, itu kan pada masing-masing bagian ada sistem informasi. Tetapi untuk keseluruhan itu juga ada. Itu support activity. Aktivitas pendukung ini juga dapat mendukung aktivitas pendukung lainnya. Human resource, dia juga mendukung produk dan teknologi development, dia juga mendukung accounting, finance, dan lain-lain. Itu support activity. Gitu ya. Nah, ini value system ya. Jadi ada value chain di suatu industri. Rantai nilai industri itu melibatkan mulai dari supplier, distributor sampai customer. Ini jelas ya. Kemudian ini kalau Anda lihat ini rangkumannya, bahwa yang di bawah ini adalah aktivitas primer, yang di atas adalah aktivitas pendukungnya. Kemudian aktivitas primer ini di sini juga sudah dituliskan kegiatannya yang di atas. Yang di bawah adalah sistem informasinya. Jadi misalkan untuk inbound logistik, kegiatannya adalah misalkan quality control gitu ya, menerima bahan baku kan dilihat apakah bahan bakunya itu sesuai dengan yang diinginkan sehingga nanti barang jadinya menjadi berkualitas gitu ya. Terus penerimaannya nanti juga bagaimana, itu kegiatannya menerima bahan baku. Kemudian sampai ke supply schedule, misalkan aja bahan baku ini minimal ada di gudang itu stoknya berapa, harus pesan kapan, dan lain sebagainya. Itu kegiatan-kegiatannya. Nah, ini sistem informasinya atau aplikasi gitu ya, tergantung nanti fungsinya seperti apa. Misalkan sistem warehousingnya, gudangnya secara otomatis gitu ya. Contohnya aja misalkan bahan bakunya masuk, otomatis nanti jumlahnya ditambah, ketika diminta otomatis jumlahnya berkurang. Nanti misalkan ada stok minimal, kapan harus pesan barang, kalau sudah mencapai stok minimal maka harus pesan barang otomatis. Ya, itu inbound logistik. Setelah itu ada operation. Di sini ada manufacturing, packaging, quality control gitu ya, maintenance. Nah, ini sistem informasinya. Ada komputer kontrol mesin, sistem untuk mengontrol mesin dan lain sebagainya. Kemudian untuk outbound ada finishing, ada order, ada delivery. Di sini ada schedule pengiriman, sistem schedule pengiriman otomatis gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada marketing and sales. Di sini ada bagaimana customer management, bagaimana promosinya, bagaimana menganalisa penjualannya, pasarnya seperti apa gitu ya. Nah, semuanya bisa dibuat suatu aplikasi atau sistem informasi ya. Untuk customer service ini biasanya sistem informasinya adalah CRM, Customer Relationship Management, bagaimana menjalin hubungan baik dengan customer. Nah, kita lihat di sini bahwa kegiatan-kegiatan primer ini didukung oleh kegiatan-kegiatan pendukung ya. Untuk administrasi dan manajemen, kira-kira ini kegiatannya ada accounting, ada finance gitu ya. Nah, ini adalah sistem informasinya. Human resource juga sama dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di sini juga ada strategi untuk keuntungan kompetitif. Jadi kalau tadi ada ancaman-ancamannya gitu ya, di sini juga ditawarkan bagaimana strategi untuk kompetitif advantage-nya, keuntungan kompetitif. Ada 5. Yang pertama adalah cost leadership strategy.
yaitu membuat barang atau jasa dengan biaya rendah. Misalkan contohnya ya, jadi contohnya di sini antara lain strategi dalam biaya membuat barang atau jasa dengan biaya lebih rendah. Misalkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya singgung sedikit ya, meniadakan biaya gudang misalkan. Ya, jadi barang-barang yang ada di toko itu hanya contoh gitu ya, hanya contoh daminya, mungkin kalau HP itu biasanya daminya gitu kan. Nah, tetapi mereka sebenarnya tidak punya stok di gudang karena mereka tidak punya gudang. Jadi ketika ada yang minta, ada yang beli, ada yang pesan, baru mereka pesankan langsung ke pembuatnya, ke pabriknya, baru nanti dibuatkan. Ya, biasanya nanti harus PO berapa lama gitu ya. Nah, itu termasuk cost leadership strategi. Strategi yang kedua adalah differentiation, atau di sini menawarkan produk jasa yang berbeda atau mungkin fitur-fitur yang berbeda. Ya, produk atau jasa yang berbeda, misalkan dalam dunia penerbangan dulu pesawat itu mahal tiketnya gitu kan, karena di situ mungkin ada konsumsinya, kemudian juga bagasinya juga tak terbatas misalkan. Ya, contohnya differentiated strategi adalah menghilangkan biaya-biaya seperti itu. Contohnya Air Asia dulu kan terkenal murah, tetapi pesawatnya bagus karena dia meniadakan konsumsi di atas pesawat dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, strategi yang ketiga adalah innovation strategy. Jadi mengenalkan produk-produk baru atau jasa-jasa baru. Misalkan menambah fitur-fitur baru ke produk atau jasa yang ada gitu ya. Atau bagaimana mengembangkan barang-barang yang baru, menghasilkan suatu barang-barang yang baru. Ya. Contohnya aja untuk saat ini, kalau di sistem informasi dulu ada uang cash, setelah itu diganti dengan ATM, debit gitu ya. Nah, sekarang orang tidak perlu lagi membawa ATM, Anda cukup membawa e-money gitu ya, kartu-kartu elektronik atau mungkin di HP gitu aja Anda sudah bisa membeli barang kemana-mana gitu ya, tinggal aplikasi aja sekarang ya. Itu innovation strategy. Strategi yang keempat adalah operational effectiveness strategy, yaitu memperbaiki proses bisnis internal. Jadi internal dari perusahaan, proses bisnis di dalam perusahaan itu diperbaiki sehingga perusahaan nanti bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih baik dari pesaingnya. Misalkan pesaingnya ada, tapi kalau dengan memperbaiki misalkan kualitas sumber daya manusianya, memperbaiki kualitas infrastrukturnya gitu ya, diharapkan nanti dengan perbaikan-perbaikan itu, sumber daya manusia, infrastruktur dan lain sebagainya, bisa menghasilkan suatu produk jasa atau hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Ya, bisa meningkatkan kualitasnya, bisa meningkatkan produktivitasnya, dan lain sebagainya. Ya. Strategi yang terakhir yaitu orientasinya ke customer, yaitu bagaimana membuat customer itu senang. Misalkan ya tadi dengan memberi garansi bahwa barang itu bisa ditukarkan mungkin dengan waktu yang lebih lama gitu ya. Kemudian selalu diberi info-info terbaru. Kemudian mungkin dengan mengingat tanggal lahir customer, diberi ucapan selamat atau mungkin sampai diberi diskon gitu ya. Itu termasuk strategi. Ya. Nah, Anda harus bisa mengenali customer ini, nanti akan Anda pelajari di customer relationship management. Ya. Kira-kira itu materi tentang competitive advantage gitu ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan mungkin kita bisa diskusikan di kelas online nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.